Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok pengembangan aplikasi game. Kami ingin mempresentasikan tentang konsep game yang kami buat, itu adalah Tetris Bird. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Mangga. Baik, saya akan menjelaskan dari konsep Tetris ini atau game yang akan kita buat ini. Yang pertama, sebenarnya pernyataan konsep game Tetris ini adalah jadi sebuah game puzzle yang klasik atau Tetris seperti yang kita ketahui, di mana si setiap baris itu harus diselesaikan itu harus full, harus penuh dari ujung ke ujung, jadi nggak ada yang bolong. Nah, di mana setiap baris yang berhasil diselesaikan tidak hanya menghilang atau hancur lebur, tetapi juga blok-blok di baris tersebut berubah menjadi sekawanan burung yang terbang ke sisi-sisi layar, atau ya jika diistilahkan terbang ke angkasa. Nah, itu tuh memberikan reward yang visualnya itu puitis atau ya bermakna. Nah, juga kebutuhan fungsional dari game yang akan kita buat itu, yang pertama dari mekanika inti si Tetrisnya. Yang pertama, blok tetromino atau jatuh dari atas layar. Jadi bloknya itu tidak seperti blok blast yang digeser dari bawah langsung ke daerahnya, tapi Tetris yang kita buat itu dari atas dia jatuh sendiri ke bawah, dan kita harus memposisikannya atau ya mengotak-atik posisi si Tetrisnya agar tidak jatuh berantakan gitu. Nah, jadi yang pertama yang tadi jatuh dari atas, lalu pemain juga bisa menggerakkan atau seperti yang tadi saya bilang. Jadi si pemain itu bisa ngegerakin ke kiri maupun ke kanan. Terus si mekanik kanannya itu si bloknya itu bisa memutar atau bisa putar searah jarum jam, dan pemain juga atau player juga bisa mempercepat jatuh blok. Terus bisa juga player yaitu menjatuhkan blok langsung atau hard drop. Nah, yang sebelumnya yang jatuhnya lebih cepat itu yang disebut dengan slow drop. Nah, dari grid pemainnya itu, arena permainan berukuran standar atau segini 10 kali 20. Nah, bentuknya kotak, dan untuk mekanika penyelesaian barisnya, ketika satu baris horizontal yang ke pinggir, ketika satu baris horizontal Tetris penuh oleh blok, baris tersebut harus bersih, yang dimana jika setelah bersih itu mereka itu bakal berubah menjadi burung. Nah, untuk sistem skornya sendiri, pemain dapat skor untuk setiap baris yang diselesaikan, single, double, triple, dan juga Tetris. Yang disebut Tetris berarti dia itu lebih dari 3 baris atau 4 baris. Nah, peningkatan kesulitannya, kecepatan jatuh blok meningkat seiring waktu dan perolehan level. Jadi beberapa level yang ada jatuh barisnya itu berbeda masing-masingnya. Nah, untuk kondisi kalah dari gamenya ini atau game overnya, permainannya berakhir jika blok menumpuk seperti Tetris yang pada umumnya. Jadi itu akan kalah jika bloknya itu misal disimpan di tengah terus sampai ke atas bloknya atau atas batas dari si wilayah bloknya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk kebutuhan uniknya selanjutnya yaitu adalah United Requirement atau Avian Clear ya. Nah, transformasi bloknya itu saat baris selesai, blok-blok individual di baris tersebut harus secara visual berubah bentuk. Lalu animasi terbang setelah transformasi, jika bloknya itu sudah terselesaikan, objek burung tersebut harus terbang ke atas atau ke samping dan menghilang dari layar. Lalu untuk efek audionya itu penyelesaian baris harus memicu suara kicau burung atau juga kepak sayap, bukan hanya suara puff standar. Jadi untuk memperhalus bagaimana si burung itu mendukung visual si burung itu terbang gitu ya. Nah, mungkin untuk kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan Google Gemini AI ya untuk meregenerate
bagaimana untuk si visualnya itu berubah ya. Nah, jika si potongan blok tersebut sudah terselesaikan, nanti akan muncul burung yang terbang dengan suara efek, dengan visual efek seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk targetnya itu platformnya itu PC atau Windows atau Mac sebagai target awal kita ya, sebagai pembuatan gamenya. Dengan menggunakan engine Unity atau lebih baru ya, dengan menggunakan bahasa C# dan grafiknya itu 2D atau split based ya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lanjut pada materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Lokes PP dengan NIM 2106127. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari desain gamenya dulu. Yang dimana pertama, desain game ini mengutamakan loop, yang dimana diagram loop inti ini pertama ada spawn blok baru, kemudian pemain kontrolnya itu bisa gerak, putar, dan juga menjatuhkan seperti pada Tetris umumnya. Juga blok mendarat, lalu sistem cek baris apakah selesai atau tidak, dan jika selesai maka akan terjadi algoritma Avian Clear. Lalu jika tidak maka akan kembali ke spawn blok baru. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, game dimulai dengan munculnya spawn satu blok tetromino baru yang paling baru di atas grid. Kemudian pemain menggerakkan, memutar, dan menjatuhkan blok ke bawah sampai ia mendarat. Ketika blok mendarat, tidak ada ruang kosong di bawahnya. Sistem mengecek baris grid tempat blok itu berhenti. Jika satu atau beberapa baris penuh, fungsi Avian Clear dipanggil. Jika tidak, siklus kembali pada spawn blok berikutnya. Kemudian ada juga berlanjut ke mekanika dari Avian Clear sendiri, yaitu pertama ada bagian check line clear. Begitu blok mendarat, fungsi ini mengecek grid array 2 dimensi. Jadi misalnya itu seperti grid 10 lalu grid 20, untuk melihat apakah ada satu baris yang sudah penuh tanpa space, maka akan hancur. Kemudian jika baris penuh, pause singkat 0,1 detik untuk efek dramatis dan memberi waktu transisi proses spawn block berikutnya akan ditunda. Kemudian animasi transformasi blok, semua sel grid di baris penuh berganti spread dari blok kotak menjadi prefab atau langsung bentuk burung. Terus bisa ditambahkan particle system seperti ledakan bulu agar transisi lebih halus dan menarik secara visual. Lalu ada animasi terbang, scripting contoh yang di awal yaitu fly away chance untuk prefab burung diterbangkan ke atas grid sambil fade out. Lalu untuk ada efek suara khas burung, kemudian ada data baris pada grid logis, misal integer 10 dan juga 20 dikosongkan. Baris-baris di atasnya diturunkan secara otomatis, lalu kemudian permainan dilanjutkan. Ada desain teknis. Nah, untuk desain teknis ini sendiri, pertama ada masuk scene, yang dimana scene ini sebagai scene menu utama atau gameplay. Lalu ada script juga, yang dimana untuk mengelola input, score level, game over, dan juga trigger kawanan burung. Dan juga algoritma dari Avian Clear itu sendiri. Lalu ada Grid Manager CS, menyusun seluruh grid dengan array 2 dimensinya. Kemudian bisa menghandle update posisi, cek baris penuh, update setelah animasi burung. Kemudian ada blok CS mengatur teramino aktif, kontrol gerak input, rotasi, validasi gerak. Jadi setelah menabrak blok, set ownership itu langsung masuk ke script grid manager. Lalu ada script layaway, script ya untuk prefab burung animasi naik ke atas sambil memudar keluar layar, memanggil efek ledakan bulu. Kemudian masuk ke prefabs, yang dimana berisi model blok burung dan juga particle effect. Lalu untuk artnya, sprite asset, semua bentuk blok dan lain-lain, burung, latar belakang, dan juga UI. Kemudian ada audio, suara gerak, rotasi jatuh, transisi burung, ledakan bulu, dan lain-lain. Lalu untuk logika gridnya, kita menggunakan array 2 dimensi seperti contohnya misalkan kita menempatkan di integer 10 dan juga 20 untuk status grid tiap sel. Nilai 0 itu sama dengan kosong, dan nilai lain itu sama dengan kode lain tiap blok. Kode lain tipe blok. Setelah blok mendarat,
Array ini diupdate untuk setiap posisi. Ketika baris penuh, fungsi algoritma Avian Clear itu dipanggil. Lalu update tampilan, animasi urut dari membentuk kemudian menjadi burung lalu terbang. Lalu data array dikosongkan dan baris di atasnya turun. Lalu pada bagian interkoneksi script yang dimana ada game manager yang mengontrol seluruh state, memanggil fungsi, seluruh script lain termasuk pause, resume, animasi, score, dan lain-lain. Lalu user input dikelola oleh script block dan data posisi setiap block dikonsolidasikan ke script game manager tadi setiap mendarat. Kemudian ada untuk visualnya ada logo judul game, tap to start, kemudian pilihan mulai game, lihat skor, opsi, musik. Lalu untuk level permainannya ada grid kosong. Lalu satu blok jatuh dari atas, pemain bisa menggeser, putar atau jatuhkan. Blok mendarat, sistem cek baris jika penuh, maka algoritma Avian Clear akan terpanggil. Kemudian ada efek suara, efek transisi, burung berterbangan, update skor. Jika tidak penuh, blok baru bakal spawn. Nah, lalu ada game over, game penuh, tampil skor, opsi, ulangi, dan menu. Lalu scene hasil core, animasi bintang, burung, statistik, skor, motivasi, lanjut rekor. Jadi untuk inti dari keseluruhannya, dengan pola ini game ini itu akan menggabungkan loop gameplay ala Tetris dengan efek edukatif dan atraktif untuk anak-anak, misal jadi pembelajaran atau apapun itu. Dan juga ada pun reward visual dan narasi edukasi, dokumentasi teknis, dan storyboard seperti ini tuh bakal krusial banget untuk konsistensi pengembangan debugging serta sebagai referensi bagi seluruh tim desain, visual, dan juga programmer. Oke, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi, di mana tahapan ini adalah tahapan untuk pembuatan game menggunakan Unity itu untuk mengikuti desain yang telah diterapkan. Yang pertama pengaturan project dan grip, yaitu untuk membuat project ke Unity 2 dimensi. Lalu selanjutnya membuat grip manager CS dan visualisasikan batas-batas grip menggunakan Gitmos atau Sprite. Yang kedua logika inti Tetris, di mana itu untuk membuat prepub untuk 7 tetromino. Lalu implementasikan blok CS untuk penggerakan ke kiri, ke kanan, shock drop, dan rotasi. Lalu selanjutnya implementasikan deteksi tabrakan atau dasar dan samping. Lalu yang ketiga logika penyesuaian baris versi standar, yaitu untuk mengimplementasikan logika checklist clear di manage CS. Lalu selanjutnya membuat fungsi untuk menghapus destroy game object blok di baris yang penuh. Selanjutnya membuat fungsi untuk menggeser baris atas ke bawah. Lalu yang keempat itu implementasikan mekanika atau Avian Clear, dimana untuk mekanika Avian Clear ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk memodifikasi itu sendiri, yaitu untuk buat prepub, prepub, dan dengan script flyaway. Selanjutnya membuat checklist clear, itu untuk melakukan installing block transportation. Lalu yang kedua restore atau sembunyikan blok dan mainkan animasi di tempat. Lalu yang kelima itu UI atau dan audio untuk mengimplementasikan UI untuk skor dan level dan layar game over. Selanjutnya untuk melakukan file audio dipanggil di game manager CS pada event sesuai. Kemudian ada di pengujiannya itu, tahap pengujian itu dilakukan untuk memastikan setiap komponen game Tetris Avian itu
berfungsi baik sebelum dirilis. Pengujian ini dilakukan secara bertahap mulai dari pengujian unit hingga pengujian keseluruhan gameplaynya. Untuk yang pertama itu pengujian unitnya. Setiap modul atau fitur utama diuji secara terpisah untuk memastikan logika dasarnya bekerja dengan benar. Contohnya rotasi blok. Rotasi blok itu memastikan blok dapat berputar dengan benar, terutama ketika berada di dekat dinding. Nah, jika blok tidak dapat berputar karena batas dinding, sistem harus menyesuaikan posisi agar tetap valid. Kemudian ada deteksi tabrakan dasar, yaitu menguji apakah blok berhenti ketika mencapai dasar atau menimpa blok lain. Bloknya itu tidak boleh menembus batas bawah atau tumpang tindih dengan blok lain begitu. Kemudian ada pengujian integrasinya. Setelah semua modul berfungsi secara individual, dilakukan pengujian terhadap interaksi antar modulnya. Contohnya, itu ada line clear atau animasi burungnya. Itu memastikan setiap kali baris penuh, animasi burung itu muncul dan berjalan sesuai durasi yang diinginkan. Dan sistem skornya memastikan itu memastikan penambahan skor sesuai jenis clear yang dilakukan. Contohnya single, double, triple, atau Tetris 4 lines. Dan penurunan bloknya itu di atasnya. Setelah baris dihapus, blok-blok di atasnya harus turun secara halus tanpa jeda atau glitch setelah animasi burung selesai. Dan terakhir itu pengujian gameplaynya atau alpha test. Pengujian ini dilakukan untuk menilai pengalaman bermain secara keseluruhan, termasuk keseimbangan dan kenyamanan visual. Beberapa aspek yang diuji itu ada keadilan permainan, apakah kecepatan jatuh blok, distribusi bentuk, dan kesulitan permainan terasa seimbang bagi pemain. Dan efek visualnya itu apian clear, apakah animasi dan efek burung terasa memuaskan secara visual atau justru mengganggu fokus saat bermain, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya masuk pada bagian penerapan dan pemeliharaan, deployment atau maintenance. Nah, yang bagian penerapan atau deployment, game ini dibuild ke platform target. Selanjutnya dibuat installer jika diperlukan. Masuk pada pemeliharaan atau maintenance. Yang pertama, setelah rilis, kumpulkan umpan balik atau feedback. Lalu perbaiki bug yang ditemukan, semisal ada animasi burung yang kadang tiba-tiba macet. Lalu yang terakhir ada penyesuaian keseimbangan. Misalnya, kecepatan level 5 terlalu cepat. Masuk pada aset yang dibutuhkan. Untuk daftar aset, pertama ada aset virtual atau art and sprite. Pertama ada 7 free fab tetromino, yaitu ada blok I, J, L, O, S, T, Z. Selanjutnya ada sprite block, dibuat berwarna-warni semana mungkin. Dibuat warna-warni seperti khasnya game Tetris tersebut. Lanjut, sprite burung dibuat dengan gaya sederhana seperti pixel art dan plat design. Untuk sprite latar belakang atau background berupa gambar langit senja atau pemandangan alam yang membuat suasana menenangkan. Adapun aset efek visual, yang pertama ada free fab burung, objek yang akan muncul dan memiliki script flyaway.cs untuk animasi terbang ke atas. Adapun prefab ledakan bulu berupa efek partikel kecil untuk menyembunyikan transisi dari blok menjadi burung. Untuk aset antarmuka pengguna UI, pertama ada scene main menu. Ini adalah untuk tampilan awal game tersebut. Selanjutnya ada scene game skin. Ini berupa tampilan utama tempat permainan tersebut berlangsung. Adapun untuk grid permainan berupa arena visual berukuran 10x20 kotak. Untuk elemen UI skornya terstruktur untuk menampilkan skor pemain game tersebut. Untuk elemen UI level, teks untuk menampilkan
level saat ini. Dan yang terakhir ada layar game over untuk tampilan yang muncul saat permainan tersebut kalah. Untuk bagian aset audio, suara, dan musik latar menggunakan musik instrumental yang membuat suasana menenangkan. Selanjutnya untuk aspek gerakan, move and rotate, yaitu suara klik atau tap yang memuaskan pengguna. Selanjutnya ada SFX, mendarat atau land, untuk suara blok saat mendarat. Terakhir ada SFX, Aviance Clear, suara unik berupa kicau burung yang jernih dan kepakan sayap lembut saat baris selesai.